Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Arif Fadila dari Prodi TI 2024E eh, dengan 3 digit NIM terakhir 151. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek mandiri pada mata kuliah PBP, yaitu pemrograman berbasis platform yang semester ganjil 2025 sampai dengan 2026. Nah, kebetulan judul proyek saya di sini saya mengambil yang website jual beli barang, ya judulnya itu Electroshop atau elektronik market lah, market elektronik yang saya namakan Randika Elektro itu namanya. Dan di sini saya menggunakan 100% itu HTML, CSS, dan JavaScript ya, eh, tanpa backend ya, karena di materinya belum nyampe backend. Dan di sini fitur-fiturnya sudah ada lengkap sesuai soal, sesuai instruksi itu ada 3 halaman utama. Yang pertama itu home, produk, dan kontak. Dan di sini juga ada fitur interaktifnya, itu ada seperti uh, slider foto otomatis yang per slide-nya itu saya setting 5 detik, atau di JS-nya itu kan ada 5000 second, 5000 millisecond sama dengan 5 detik. Dan ada juga tombol tambah keranjang di setiap produk, dan juga ada ikon keranjang juga di navbar. Jumlah item yang semua, anggaplah pesan satu sama barang satu, itu muncul di navbar berarti 2. Dengan ada juga fitur pop-up-nya juga. Jika kita sudah check out atau jangankan check out, masukkan keranjang saja sudah ada pop-up, ada notifikasi. Dan ada juga form juga, kita pakai form di bagian home kontak nanti ya, saya jelaskan. Dan di sini sudah saya juga sesuai ketentuan juga. Di sini ada pakai HTML, CSS, CSS untuk overlay itu, dan slider dan efek-efek, semua efek untuk mengedit-ngedit ya. Dan pakai Bootstrap untuk layout responsif dan komponen UI seperti navbar, model, card, form, itu semua pakai Bootstrap. Dan JavaScript murni tanpa framework untuk logika interaksinya. Untuk penjelasan kodenya, nah, penjelasan kodenya izinkan saya menjelaskan satu persatu dulu. Secara singkat saja, karena karena di sini banyak. Ini ada HTML indeks yang pertama, dan ini yang kedua kontak HTML. Saya bedakan ya, karena agar saya nggak suka ya, karena saya lebih suka gini lah, rapi jadinya. Ya, kalau produk ini saya bedakan juga filenya, kayak CSS-nya, CSS, JS-nya juga saya bedain. Kan ada orang yang nyatu satu lah. Di sini ada di si ini ya. Anggap saja di sini di indeks HTML. Nah, di sini ini ditambahin kayak style. Ditambahin ini style, nah, ditambahkan itu. Ya, seperti itulah. Terus ke bawah. Seperti itu. Kita langsung ke penjelasan saja. Sebentar saya. Nah, kita langsung ke penjelasan saja. Ini untuk oh ya, sebentar. Ini di sini ini untuk nama di atas, nama webnya, nama yang atas itu. Nah, ini Randika Elektro dan home di bagian home-nya. Dan ini untuk ikonnya. Ikon kayak seperti YouTube kan ada kotak merah. Nah, itu ikonnya ini pakai icon. Pakai icon, dan ini kita ambil dari image dari ini.
dari kan ini foto-fotonya saya satukan juga satu folder semua, satu study kasus, satu folder agar rapi. Di image, di dalam image ada file logo.png ya seperti itu. Dan di sini saya pakai kan beda-beda ya, beda file karena beda file di sini saya manggil CSS-nya dulu terlebih dahulu. Di mana di situ ada di folder stylus dan nama filenya stylus.css. Ada dua sih. Ada dua CSS ini. Responsive dan stylus CSS. Ada dua. Jadi panggil semuanya agar terbaca. Jika kita tidak dipanggil akan nggak membaca anunya, nggak membaca CSS-nya. Jadi yang tampil hanya ini saja, hanya ininya saja, tampilan ini saja. Ini dan ini juga untuk header, saya namakan header ya, agar untuk ini nih, yang ini semua header container, header content dan logo itu untuk mengedit di CSS-nya ya. Ini style CSS. Kita coba cek ke atas. Sebentar, ini panjang karena ya. Nah, ini body header nih. Container dan header content semua itu saya ada sudah diedit di sini. Dan ini untuk tulisannya, ini untuk tulisan saya ditaruh di tulisan toko ya, nama toko Randika Elektro di kiri atas ya, pastilah di kiri pojok atas ya. Itu. Dan ini saya juga tambahkan menu navbar. Tambahkan menu, tampilan menu. Di mana di sini pakai aref itu untuk link. Ya, untuk menaruh link. Di mana kita kalau mencet home, kalau kita pencet home, maka akan diantarkan ke ini, ke link, anggap ini link. Bukan anggap emang. Ini link. Jika kita pencet home, maka akan diantarkan ke sini. Jika kita pencet produk, akan diantarkan ke produk juga. Sama dengan kontak, akan diantarkan ke kontak.html. Dan ini untuk menu search box, untuk menu searching barang ya. Ini untuk menu searching barang, di mana di sini saya namakan search box untuk mengedit-editnya, untuk mengedit mana CSS-nya. Untuk mengedit CSS-nya saya taruh di search box ini, search box. Taruh di search box, dinamakan search box agar mudah. Dan saya pakai placeholder itu untuk kita sebelum ngetik akan muncul ini karena cari produk ya, kita sebelum searching akan muncul ini cari produk elektronik karena pakai placeholder. Dan ini untuk icon, dan ini kita namakan ikonnya agar bisa diedit. Ikonnya kan nggak mungkin kecil segini, maka dinamain ini search icon dinamakan. Dan ada juga sebentar. Dan ada juga itu fitur keranjang di sebelah kanannya searching, ada juga fitur keranjang. Dan ini ada ini bootstrap yang tadi carousel, di mana itu jika di situ ada foto, jika kita pencet kiri akan otomatis kita pencet kiri. Nah, jika kita pencet kiri, maka ke carousel ref atau ke sebelumnya, gambar sebelumnya. Nah, jika kanan, maka ke next, carousel next ya. Kanan untuk itu ada di JS. Ya, ada di JS kalau nggak salah. Ya, ada di JS ya. Ini untuk pengaturannya saya atur di 5000. Anggaplah kalau kita tidak pencet yang tadi, yang tombol kanan kiri, kita otomatis di 5000 di 5000 mili detik atau sama dengan 5 detik. Kita masuk lagi ke index HTML. Mana tadi? Oh, ini sudah. Ini untuk kategori. Di mana itu ada kategori seperti ini, kategori ada di sini di JS-nya ya, ada kita kategori itu sama semua kategori produk sama kategori
produk itu kita taruh di sini, di JS ya, ditaruh di main JS. Ini untuk produknya. Nah, ini untuk kategori. Itu ada semua produk, ada TV, sound, AC, kulkas, mesin cuci dan antena. Itu nama-nama kategorinya. Dan untuk produknya itu sama tadi sudah juga ya, apa namanya? Ada di main juga produknya. Ini ini semua ini nih ID satu nih, ID satu ini nih. ID 1 2 3 4 5 itu semua produk, dan juga akan ditampilkan di bawah produk terpopuler nih. Produk GERD. Sama, dan ini karsit bar. Ini di bagian menu keranjang. Jika kita mencet keranjang belanja yang tadi yang kata saya di atas, keranjang belanja kita pencet, maka akan ada kartu atau ya semacam kartu lah, kotak. Ada kotak. Nah, itu akan menampilkan keranjang belanja dan barang yang dimasukkan ke keranjang. Dan ini total. Jika kita tidak ada totalnya, jika kita tidak ada barangnya, maka nol. Belum ada barang. Soalnya belum ada yang dimasukkan ke keranjang. Dan di bawahnya itu ada checkout, dan di bawahnya itu ada checkout sekarang. Lanjut ke about section. Itu ada di bawah seperti kontainer juga, kotak juga di bawah. Kita edit, dinamakan kontainer ya. Itu untuk mengedit agar mudah diedit. Nah, itu ada tulisan di bawahnya tentang Randika Elektro. Dan ini kotak apa ya? Kotak lah di bawah. Ada ini tulisan juga di bawahnya tentang Randika Elektro. Nah, di dalam kotak tersebut ada kotak lagi, elemen lagi, bukan elemen ya. Ada kartu lah, kotak di mana itu ada ada empat kotak lagi. Ini yang pertama untuk ini untuk ngedit icon, ini footer icon, ini untuk mengedit ini kan nggak mungkin kalau nggak ada ini, maka ini kecil masa gini aja, jadi kan gimana gitu kak, agar bisa dibesarin lah kita pakai class, dinamakan footer icon. Ini untuk namanya tulisan saja ya, tulisan saja. Dan ini untuk kartu yang kotak yang kedua, sama juga icon juga ada, ini icon garansi resmi, ini tulisannya, ini tulisan saja ya. Nah, dan ini mana-mana. Dan ini yang ketiga, terus dan ini yang keempat. Kenapa saya samakan semua? Namanya saya samakan, footer card, footer icon, ini juga. Karena jika kita mengedit satu lah, jika kita mengedit salah satu ini, maka otomatis semuanya kerubah ke yang ini ya, yang pembayaran aman, yang garansi resmi, yang gratis pengiriman, itu semuanya berubah. Ini termasuk juga ini juga. Semuanya berubah jika kita edit satu, maka berubah semua. Dan ini untuk footer. Catatan footer itu seperti semacam catatan kaki, kayak kalau di Word ya. Kalau di Word tuh kayak catatan kaki. Nah, di mana catatan kaki itu saya kasih tuh 3 bagian. Yang pertama itu ini, yang pertama apa namanya? Footer section. Yang untuk yang pertama itu Randika Elektro, saya desain ditaruh di bagian kiri bawah pojok ya, footer kiri bawah. Dan untuk menu yang kedua ini, untuk menu yang kedua itu menu, ya menu, dimana itu uli ini untuk pilihan. Jika kalau kayak di Word tuh ada titik-titik, karena di sini di HTML saya edit nggak ada titiknya. Dan ini untuk arif juga sama seperti tadi yang saya bilang, untuk link ya, untuk link. Jika kita pencet home, maka akan mengantar ke indeks HTML. Jika kita pencet produk, maka ya
mengantarkan ke produk HTML, sama juga di kontak. Dan ini itu saya edit ditaruh di tengah ya. Dan ini menu ketiga itu ada di kanan, rata kanan, pojok kanan. Itu ada di kategori. Sama juga ini pakai ref karena untuk mengantarkan, kita pencet TV untuk mengantarkan ke sini ke produk HTML dan nganterin ke di bagian kategori TV. TV saja ya. Ini sama semua, ini sama. Dan ini juga, ini untuk sama masih di bagian footer juga, tapi di tengah-tengah, saya edit di tengah-tengah. Itu untuk tulisan catatan kaki tapi paling bawah. Radika Elektro, Sumeneb, Madura. Nah, ini untuk notifikasi yang saya seperti jelaskan tadi, jika kita mencet keranjang, maka akan ada notifikasi, nanti muncul pop up lah, seperti ya, bukan seperti pop up, memang pop up, muncul pop up. Dan ini JavaScript-nya. Ada juga JavaScript-nya di sini, di main sama di card. Untuk data-data, oh ya, ini semua mirip-mirip ya. Ini semuanya mirip-mirip lah. Ini semua mirip, cuma ini beda. Mirip semua untuk anunya. Nah, di kontak itu yang beda. Oh ya, yang beda, yang agak beda di kontak saja ya. Kalau di produk itu sama, soalnya cuma menampilkan barang saja. Nah, kita masuk ke kontak, langsung ke kontak saja ya. Jika kita ke kontak itu ada formnya, makanya agak beda. Kita ke kontak langsung, kontak form. Mana form? Di atas harusnya. Iya. Mana kontak? Ini kontak. Nah, di sini ada form. Yang pertama itu hubungi kami, butuh bantuan, silakan hubungi di bawah ini. Nah, ini untuk yang pertama. Ini belum form ya. Ini hanya about me ya, kayak alamat toko, jalan raya, itu telepon, ini juga nomor telepon, ini email, sama juga ya. Nah, ini formnya, ini form. Di sini saya pakai form karena kita disuruh ngisi. Nah, di sini ada, saya pakai placeholder. Sebelum kita ngetik ada keluar ini nama lengkap dan required, di mana itu wajib diisi. Kayak kalau di form tuh ada bintang seharusnya. Ada lambang bintang, wajib diisi. Sama juga di email, placeholder-nya itu alamat email. Jika kita ketik itu akan hilang nama alamat email. Dan required juga wajib diisi. Dan telepon, kita ngisi di nomor telepon. Itu nggak required, apa ya? Nggak wajib kita isi di required. Nggak wajib kita isi di telepon. Sama, dan ini untuk select, ada pilihan, ada juga yang pilih ke bawah, ke navbar ya, pilih ke bawah, pop up ke bawah. Ini untuk pilihannya, untuk value-nya pilih subjek, pertanyaan, produk, dan servis perbaikan, klaim garansi, dan lainnya. Ini hanya di form saja ya, nanti saya tunjukin. Oh, untuk ininya, untuk select, saya tunjukin nanti. Dan ini untuk lokasi ya, hanya lokasi saja. Ini untuk lokasi saya ada di sini, dan pernyataan umum juga ada di sini, sama seperti tadi di kotak-kotak itu. Yang pertama itu ada ini, dan yang kedua itu ada ini, dan yang ketiga itu ada ini juga. Sebentar Nah, yang ketiga itu ada ini, dan yang keempat itu ada ini. Dan ini untuk footer. Kalau footernya sama ya, kayak yang tadi. Sama tak beda? Ya sama. Sama kayak yang tadi, untuk footernya sama. Untuk footernya sama. Ini juga panggil di sini. JS-nya kita panggil. Karena JS-nya beda. Untuk produk dan ID semua itu ada di produk ya. Nah, ada di produk ya Pak, ada di JS untuk produk dan
dan produk-produknya itu ada di JS. Kita taruh di JS. Itu sudah saya jelaskan tadi. Kita langsung masuk saja ini kayak seperti Kavision, antena parabola itu kita langsung masuk saja ke sebentar, kita masuk saja langsung ke itunya, ke webnya. Kita masuk ke webnya. Coba kita run ya. Kita mana run? Langsung kita run saja. Oh, kok JS yang di ini? Nah, ini harusnya ini. Run saja. Klik kanan. Kita open ini. Kita bisa pakai live server, bisa juga. Kayak itu juga bisa. Ini untuk tampilannya. Nah, ini untuk tampilannya. Untuk tampilan webnya seperti ini. Nah, ini kita nggak pencet ya. Maka otomatis 5 detik akan ke slide foto yang tadi yang saya jelaskan, akan ke slide. Ini untuk produk-produknya. Sound, seperti sound saya ngambil dua barang saja agar tidak banyak. Mesin cuci juga, antena ada. Kalau semua produk jadinya muncul semua. Nah, ini juga kayak yang tadi yang kata saya 4 kotak gitu. Dalam satu kotak ini tentang dan Dika Elektro. Dan ini untuk footer, ini untuk catatan kakinya. Kalau kita menu produk, nah akan diantarkan ke produk langsung. Seperti itu. Dan ini untuk cari produk, kita coba cari AC. Nah, sudah berjalan ya AC. Oke, hapus saja. Sudah ke keranjang. Apa lagi? Ke kontak dulu ya, ke kontak dulu. Alamat toko. Ini untuk alamat toko yang kata dia about me, kata saya about me. Ini hanya about me dan ini formnya. Nama lengkap kita isi. Nah, ini wajib diisi. Nah, kalau nomor telepon tidak, karena tidak required tadi. Nah, ini untuk pilihan tadi sectionnya tadi. Pilih subjek, pertanyaan produk, service dan perbaikan, klaim garansi dan lainnya. Kirim pesan. Ya. Ya mungkin oh iya kita coba anu ya check out. Kita coba check out. Anggaplah kita beli TV Samsung Smart LED TV Samsung Smart LED 43 in. Kita pencet. Nah, telah ditambahkan ke keranjang dan juga Sharp. Masa dua saja ya, dua saja. Ini sama JBL Extreme. Aduh, JBL telah ditambahkan ke keranjang. Kita cek keranjang dan ini 5 juta. Ini saya tambah ini 139 sama dengan ini. Check out sekarang. Tetot. Terima kasih, pesanan sebesar 5 itu telah berhasil. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.